Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Baramfida dari Pendidikan Sosiologi Offering C Universitas Negeri Malang. Kali ini Hasna ingin membahas mengenai kurikulum berbasis budaya. Sebelum membahasnya, kita perlu tahu apa sih kurikulum berbasis budaya itu? Kurikulum berbasis budaya yaitu desain kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan yang berbudaya. Peserta didik saat ini lebih menyukai budaya luar. Hal ini dapat kita lihat dari gaya berbicara mereka, gaya berpakaian mereka, dan gaya hidup mereka. Misalnya, pada saat ini banyak remaja yang lebih menyukai budaya K-pop atau Hollywood dan lainnya ketimbang kesenian atau pertunjukan lokal seperti wayang atau musik karawitan. Untuk mengatasi fenomena ini, maka sekolah perlu memasukkan budaya lokal dalam kurikulum agar pendidikan karakter dan budaya tidak mudah tergerus oleh arus globalisasi. Penerapannya terdapat dua pola kurikulum berbasis budaya. Yang pertama, mengembangkan rancangan kurikulum dan silabus dengan wawasan budaya, yaitu aspek-aspek yang kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada wawasan budaya bangsa. Misalnya, pengembangan materi pembelajaran itu dikaitkan dengan nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran berbasis budaya dalam kegiatan sehari-hari. Model-model yang bisa digunakan yaitu adalah pembelajaran pemecahan masalah, inquiry, dan kontekstual. Dengan desain kurikulum berbasis budaya diharapkan dapat menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan luas namun tetap berbudaya, tetap bermartabat dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Nah, pola pelaksanaannya ini dapat dilakukan sejak pengembangan silabus, bisa juga pada satuan rancangan pembelajaran, dan dapat pula dilakukan dalam implementasi kurikulum yang sedang berjalan. Sebenarnya, budaya sangatlah penting sebagai sumber nilai-nilai dari pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses budaya tersebut. Lah, peserta didik ini disosialisasikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam tatanan kehidupan pada zamannya. Kurikulum berbasis budaya merupakan kurikulum yang mengembangkan nilai budaya dan karakter dalam diri peserta didik sehingga dapat menjadi dasar bagi mereka dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dimiliki peserta didik tersebut dapat menjadikan mereka sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kekhasan dibandingkan dengan bangsa lainnya. Lah, misalnya, bangsa Indonesia ini memiliki ciri khas masyarakatnya yang gemar menolong. Contohnya dalam kegiatan gotong royong. Nah, sikap mereka yang ramah, juga sikap mereka yang memiliki sikap toleransi yang tinggi atas keberagaman bangsa Indonesia ini. Lah, kurikulum berbasis budaya ini memiliki ciri-ciri loh. Apa aja sih ciri-cirinya? Ciri-ciri kurikulum berbasis budaya. Yang pertama, kurikulum berbasis budaya ini berorientasi pada pembentukan manusia yang berwatak, bermartabat, dan beradab. Misalnya sopan santun dan sikap saling menghargai. Yang kedua, materi pembelajarannya ini dikembangkan dari berbagai sumber. Misalnya dalam pembelajaran menggunakan alat-alat musik, alat peraga seperti topeng ataupun wayang. Yang ketiga, pendidikan kurikulum berbasis budaya ini menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. Yang keempat, sistem penilaiannya ini menekankan kepada proses dan hasil, seperti itu. Jadi, kurikulum berbasis budaya ini dapat kita pahami sebagai bentuk inovasi kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik atas dasar watak, peradaban, dan martabat. Nah, tahapan-tahapan dalam pengembangan kurikulum berbasis budaya ini, yang pertama kita perlu adanya perencanaan. Sebelum kita menerapkan atau melakukan pengembangan kurikulum berbasis budaya ini, kita perlu merancang dan mengembangkan silabus. Aspek-aspek pokok yang perlu ada dalam silabus pada kurikulum berbasis budaya adalah rumusan kompetensi, hasil belajar, indikator keberhasilan, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi, alokasi waktu, dan sumber bahan. Kemudian,
Langkah selanjutnya adalah implementasi. Implementasi itu untuk apa sih? Implementasi itu bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum ke dalam bentuk nyata di dalam kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman pembelajaran kepada peserta didik. Nah, selanjutnya adalah tahap evaluasi. Evaluasi kurikulum berbasis budaya ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan kurikulum berbasis budaya baik dalam bentuk rancangan maupun hasil. Nah, hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan nilai dan arti terhadap kurikulum berbasis budaya yang sedang berjalan. Sasaran kegiatan evaluasi kurikulum berbasis budaya ini sesuai dengan tujuannya yang meliputi evaluasi terhadap rancangan, implementasi, dan hasil belajar. Kemudian penilaian dilakukan secara terus-menerus setiap guru berada di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Model yang dinamakan ini adalah anecdotal record, yaitu catatan yang dibuat oleh guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang sedang dikembangkan. Selain itu, guru dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau hal yang dapat menuntut peserta didik untuk mengemukakan posisi dirinya atas kesesuaian ataupun ketidaksesuaian sikap dirinya terhadap persoalan tersebut. Dengan melihat pertunjukan wayang seperti ini juga dapat menjadi alternatif untuk pembelajaran berbasis budaya untuk para peserta didik. Sekian pembahasan mengenai kurikulum berbasis budaya ini bersama Hasna. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hasna kelupaan. Hasna mohon maaf apabila ada kesalahan atas perkataan dan perbuatan Hasna. Terima kasih sudah menonton.